Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol, ngopini politik dan tetap ngopini, sebuah pendapat yang bukan hanya sekedar asumsi, tetapi pendapat yang selalu didasarkan dengan fakta, dengan argumentasi, tidak ngawur. Nah, saat ini saya mau ngomongin Mas Ahaye lagi. Ini pendapat saya, pendapat Om Begawan. Panjenengan bisa membantah pendapat ini dengan juga pendapat dalam ngompol. Tulis dalam komen panjenengan di ngompol ini. Nah, Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat, tiba-tiba kembali menyerang kinerja pemerintahnya Pak Jokowi ini. Mengkritik kebijakan itu tidak masalah, dia jadi oposisi, tapi pidatonya itu kemarin itu asal hantam kromo saja, membabi buta kelihatannya. Suaranya itu kenceng, orang umum kencengnya, tapi entah dasarnya apa. Yang saya heran itu loh, itu wakil rakyat di DPR dari Demokrat itu banyak yang diam, di parlemen sana yang ngapain gitu loh. Nah, ini kok malah ketua umumnya yang ngomong keluar-keluar di depan publik. Lah, apa yang di DPR sana sudah pada sakit gigi gitu loh, pada diam. Katanya oposisi. Kalian itu wakil rakyat, apalagi memposisikan sebagai oposisi. Harusnya kritiknya melewati anggota dewan di parlemen. Lah, malah diam seribu bahasa, ketua umumnya suruh ngomong kewale-wale. Dalam pidato politik di depan kader Demokrat di tenis indoor Senayan, Mas Ahaye bicara tentang tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan baik. Wah, ini maksudnya apa ini? Bentar ini. Maksud Mas Ahaye itu yang mana ini? Tata kelola ASN, tata kelola program, atau tata kelola keuangan? Atau kata Mas Ahaye, banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu katanya, terburu-buru dan kurang perhitungan. Nah, ini saya heran ini, yang mana nih? Yang benar loh Mas Ahaye. Ini jangan asal bicara loh, ini harus pakai fakta loh. Harus ada argumentasi yang tepat ini, kayak ngompol kalau berpendapat nih. Nanti kalau ditunjukkan faktanya malah malu sendiri. Nah, sebaiknya kalau memang mau menyoroti kinerja pemerintah, ya lebih fokus saja, gitu. Optimalkan wakil rakyat yang ada di parlemen sana, yang dipimpin adik panjenengan, yaitu Mas Ibas itu. Nah, dia kan ketua fraksi Demokrat, posisinya oposisi, tapi hampir tidak pernah kita dengar berdebat keras dengan wakil pemerintah itu. Nah, dengan menteri misalnya, kalau memang ada yang kurang serg, ya panggil menterinya loh. Mas Ibas pasti datang rapat di DPR kan. Oh, ya, jangan-jangan banyak bolosnya. Lah, kayak ditelan bumi aja nggak pernah kelihatan. Tidak pernah kita tahu apa sih yang disorot Mas Ibas selama jadi wakil rakyat di parlemen sana. Nah, ini resikonya. Ketua partai yang nyuwun sewu ini karbitan ini ya seperti ini. Tidak punya kematangan mengelola isu. Nah, ketidakmampuan mengatur strategi, kebingungan menciptakan momentum, lah malah merugikan dirinya sendiri loh. Nah, bagaimana Partai Demokrat bisa tumbuh dengan baik kalau caranya ngawur begitu kan, ya repot ini, semakin nungsep. Lah, Mas Ahaye mencontohkan food estate atau bahasa gampangnya lumbung pangan. Nah, program lumbung pangan hanya mengandalkan ekstifikasi lahan saja dan mengabaikan faktor ekologi maupun sosial. Lah, mestinya kata Mas Ahaye berorientasi pada pemberdayaan, pelibatan masyarakat harusnya, keseimbangan lingkungan, ya substansiability serta tradisi. Orang mau ngawur, semua kan ada pertimbangannya. Pemerintah melakukan program itu kan tidak ngawur, banyak pertimbangan Mas Ahaye. Lah, apa Mas Ahaye itu tidak tahu? Food estate digarap di 4 titik. Nah, di 4 titik provinsi itu.
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan NTT. Itu menunjukkan tidak ada food estate di Pulau Jawa. Nah, sudah tidak Jawa sentris lagi sekarang, otomatis memberdayakan maupun melibatkan masyarakat di luar Jawa sekarang. Ya, sebutkan deh sekarang, sebutkan. Dulu Pak SBY jadi presiden, pernah fokus menggarap lumbung pangan? Di mana? Saya pikiran saya belum pernah lihat. Tidak ada ingatan dibangun tentang lumbung pangan itu kan. Di mana coba? Kan nggak ada. Nah, di Sumut gubernurnya berlatar belakang bukan pendukung Pak Presiden loh itu. Itu Pak Edi Rahmayadi itu yang menyatakan lahan food estate memanfaatkan 3.000 hektar yang semula berupa semak belukar. Sekarang ditanami bawang merah dan bawang putih. Nah, tepatnya itu berada di Kabupaten Humbang Hasundutan kalau nggak salah itu. Agak sulit itu namanya itu. Nah, jelas-jelas yang dikelola adalah lahan tidur, lahan yang tidak pernah dipakai itu, yang selama ini tidak produktif. Food estate di Sumut berupaya menyediakan stok bawang secara mandiri. Ya bukankah ini menciptakan kemandirian pangan toh Mas Haye? Dengan itu pripun toh. Dan program food estate itu berjalan dengan bertahap. Tentu butuh proses itu. Ingat loh, food estate itu bukan bangunan fisik, tentunya butuh proses. Dari bibit ditanam, dirawat sehingga tumbuh produksi. Bukan mak bedunduk gitu. Butuh beberapa bulan untuk mendapatkan produksi ini bisa tercapai. Orang bim salah bim tiba-tiba jedul produksi pangan ya enggak bisa. Semuanya butuh proses Mas Ahaye. Nah, Mas Ahaye ini saya lihat ini juga menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja. Katanya sih sejak awal Demokrat itu menolak undang-undang itu, ora setuju itu. Nah, alasannya kaum buruh di berbagai wilayah menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Nah, selain itu, peraturan tersebut kurang berpihak ke tenaga kerja katanya. Nah, karena MK mengabulkan gugatan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Lah, Mas Ahaye dengar yang disampaikan Bung Fahri Hamzah? Dengar nggak? Nah, simak itu penjelasan beliau soal undang-undang ini. Kata Bang Fahri, jika pasca pandemi tidak ada Perpu ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini. Oh, bisa ngeletak loh ini kalau tidak ada Perpu ini. Ini menurut Bang Fahri. Artinya, percepatan perputaran roda ekonomi bisa seperti negara lainnya. Lambat, bahkan banyak negara gagal mengatasi kesulitan ekonomi. Nah, ingat loh Mas Ahaye, banyak negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa itu belajar dari Indonesia yang bisa segera bangkit ini. Nah, ini mengutip kalimat Bang Fahri loh, seandainya dalam kondisi normal, Perpu Cipta Kerja bisa jadi persoalan bagi masyarakat. Namun ketika ada kepentingan, kebijakan ini benar-benar berguna. Jadi mantap nih undang-undang itu. Oh, gimana ini Mas Ahaye ini lah. Lah Mas Ahaye apa lupa? Semenjak Pak Jokowi jadi presiden, kita ini hampir tidak lagi loh mendengar kemacetan di tol pada musim liburan. Lancar loh, kecuali ada kecelakaan itu loh. Akhir tahun ataupun lebaran, lancar saja itu. Lalu juga dulu, tiap bulan Desember atau menjelang lebaran itu, mau bakdo itu, harga sembako itu dikeluhkan masyarakat. Ya karena biasanya naik. Lama Mas Ahaye pernah mendengar soal itu sekarang ini? Kan nggak pernah, ya naik wajar lah, naik wajar. Kalau kadang-kadang masa panen, masa tidak panen itu kenaikan itu biasa loh. Nah, pasti jenengan nggak paham tuh. Ya karena nggak pernah belanja di pasar. Ya sekali-sekali lah. Tanya tuh sama tukang di rumah apa, tukang sayur apa itu. Harga sayur kalau mau lebaran atau Natal pada naik enggak, itu ditanya. Jadi langsung di lapangan aja, jangan asal memberi komentar ya kadang-kadang nanti bisa membingungkan masyarakat. Menilai sesuatu itu harus ada dasarnya Mas.
dan tidak boleh didasarkan karena ketidaksukaan. Ya harus proporsional itu, objektif. Oh iya ya. Kemarin kan baru saja Blackpink menggelar konser di Indonesia selama 2 hari. Blackpink itu di GBK berjalan sukses loh itu. Tiket habis meski dijual dari harga 1.385.000 loh sampai 3.385.000 loh. Nah, hebat tuh. Segitu bisa terbeli habis loh itu. Atau konser-konser musisi dunia. Dream Theater serta Deep Purple yang diadakan di Solo, di Solo sana itu. Penuh selesai itu penontonnya. Beludak itu. Cek juga itu. Showroom baik motor maupun mobil. Tanya deh penjualnya bulan ini berapa unit yang terjual. Mayoritas masyarakat itu membeli cash. Kalau kredit itu ya karena perhitungan saja. Mas AHY kan juga mendampingi Bapak waktu nonton tim voli Lavani ya toh. Gimana penontonnya? Gimana Mas? Penuh tidak? Tiketnya ludes kan? Loh, bahkan banyak itu calo menjual tiket dengan harga 200.000 loh itu loh. Oh, Mas AHY, Mbak Anissa Pohan dan Pak SBY kan juga sempat naik panggung di Solo Culinary. Ya toh? Festival loh itu penuh kan pengunjungnya. Loh, jangan salah. Masyarakat sudah mulai naik ini ekonominya itu loh. Nah, pas konser Dewa 19 di JIS, ingat tidak Mas AHY? Mas AHY kan nonton bareng Pak Anies. Iya toh? Saya lihat itu. Tiketnya dijual 150.000 sampai 450.000. Habis dalam 1 jam. Oh, artinya tingkat ekonomi masyarakat itu tumbuh dengan baik meskipun habis kena pandemi. Apa-apa bisa terbeli, apa-apa bisa nonton, konser semua penuh. Oh, ini kan artinya ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik. Nah, ini saran Om Begawan ini. Saya tidak menggurui loh ini. Saran Om Begawan buat Mas AHY ini. Anda kan masih muda, cerdas, brilian. Nah, jangan biasakanlah kebencian jadi bagian untuk menilai orang. Yang subjektif Mas. Biar jenengan itu biar disukai banyak orang. Jenengan masih muda loh. Yang kedua, kalau mau menilai kebijakan pemerintah, ya lakukan cross-check lapangan. Ya cross-check dulu di lapangan. Oh, jangan hanya tanya sama pengurus Demokrat. Kadang-kadang mereka juga mau tidur. Nggak pernah ke lapangan. Bisa jadi mereka juga tidak pernah belanja di pasar tradisional. Sukanya di mall karena duitnya banyak gitu loh. Padahal kalau kita mau belanja di pasar tradisional akan tahu kondisi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat dan harga-harga yang ada di lapangan. Anda harus turun sendiri. Ojo mau nompo laporan yang kadang-kadang nggak benar. Memastikan bila perlu dibandingkan sekalian dengan zamannya Bapak waktu jadi presiden gitu. Itu lebih subjektif. Nah, pasti Mas AHY tidak mau melakukan. Iya loh. Mungkin karena ya kalau pasar tradisional ya kotor gitu loh. Nggak bersih kayak di mall ya. Nah, karena jawabannya kan sudah tahu. Ya, kalau begitu fokus sajalah pada apa yang harus dibenahi. Jadi oposisi. Nah, jadi oposisi itu bagus kok. Harus ada keseimbangan di pemerintah itu. Harus ada yang ngeritik. Ada yang harus yang kritis. Melontarkan kritik tersebut dengan basis argumentasi yang tepat, yang baik dan nyata. Bukan dengan kebencian, Mas. Tetapi argumentasi yang dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membangun. Nah, bila perlu ada basis data yang lebih valid. Ojo mengawur toh, bukan gerambiangan tanpa dasar. Membandingkan data juga tidak boleh asal. Oh, sekarang zamannya semua zaman IT, semua tersedia itu. Year of year, tahun versus tahun. Nah, penting melihat kondisi makronya bagaimana gitu loh. Jadi yang jelas, jadi masyarakat ketika mendengar penuturan panjenengan itu dicerdaskan, diberi wawasan. Nah, kita tahu Mas AHY melontarkan semua itu kan dalam rangka mendapatkan penilaian dari Pak Anies toh.
yang tetap ngotot pengen jadi cawapresnya supaya digandeng gitu loh. Takut kalah bersaing sama Bukoviva. Tahu tidak Mas Ahaye? Mas Ahaye ini. Salah satu penilaian yang diberikan Pak Anies untuk mencari bakal cawapresnya itu yakni berpengaruh pada suara. Oh, ini Pak Anies loh ini, ngomongnya Pak Anies loh ini, alias menambah besar peluang keterpilihan. Lah Mas Ahaye mau mengandalkan apa? Mengandalkan kelihatan smart saja, ya ora iso. Biar mengandalkan kritisnya atau cerdas gitu. Salah kalau pengen kelihatan smart malah mengkritik pemerintah Pak Jokowi. Oh, masyarakat ya banyak yang nggak setuju itu. Malah elektabilitas jenengan bisa nyungsep gitu loh. Masalahnya rakyat pasti membandingkan dengan kinerja Bapak jenengan gitu, Pak SBY itu loh. Nah, sudah jelas sekali loh. Sudah jelas, pasti jauh. Dan hasil kerja Pak SBY tidak sepadan dengan kerja Pak Jokowi. Ini menurut Pak Begawan ini, menurut mengamati yang mengamati Pak Begawan ini. Karena ini tidak merendahkan Pak SBY, tapi kenyataannya memang Pak Jokowi lebih baik dalam memimpin ini. Nah, tidak percaya? Nah, cek aja komentar di bawah ini. Silakan teman-teman kalau mau berkomentar membandingkan zamannya Pak Jokowi dengan Pak SBY, monggo gitu. Bukan hanya Om Begawan aja yang memberikan komentar, bandingan pemerintahan Pak SBY sekarang dengan masanya Pak SBY. Ya kalau Mas Ahaye tidak sempat membaca, semoga elit Partai Demokrat membaca komentar teman-teman yang ada di komentar ngompol ini. Lalu disampaikan aja ke Mas Ahaye ya, teman-teman anggota Dewan atau kader-kader Demokrat. Percayalah, jika caranya begitu, justru malah dijauhi loh oleh Pak Anies. Nah, dia saja lagi kebingungan gimana caranya menaikkan elektabilitas, malah parpol pendukungnya bikin runyam, jadi mumet, angel. Ya sudah, kalau gitu saya sarapan dulu ini. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.